Ini kan Ibu kalau nggak salah S1-nya itu pertanian. Iya. Terus S2-nya Political Science, ilmu politik. ilmu politik. Ya. Kenapa bisa tertarik dengan masyarakat adat ini? Aman. Waduh. Terlibat dengan aman itu Jadi sejak kapan dan bagaimana? Jadi biasanya kan orang senang dengan kisah-kisah yang heroik ya. Kisah saya dengan masyarakat adat sangat tidak heroik. Jadi waktu itu saya habis kuliah di Unhas, saya ke Jakarta. Kebetulan saya juga waktu itu berobat sekaligus cari kerja. Nah, waktu saya di Jakarta itu terjadi Kongres Aman di Kongres Masyarakat Adat di Hotel Indonesia 17 Maret 99. Dan kedua orang tua saya hadir, Pak Sombo Linggi dengan Ibu Denupa, mereka yang memang dari tahun 90-an awal terlibat di dalam membangun gerakan masyarakat adat di Indonesia. Dan termasuk pertemuan pertama itu untuk membentuk jaringan untuk masyarakat adat di Indonesia namanya Japama, itu di Madandan, di Tantekin dan di rumah kami. Nah, saya tidak tahu apa-apa tentang masyarakat adat. Jadi waktu itu sudah selesai kongres, Ibu Denupa, Mama terpilih sebagai koordinator Dewan Nasional Aman untuk region timur yang meliputi Sulawesi, Maluku, Papua, dan Bali dan Nusa Tenggara Timur. Saya waktu itu di Jakarta sudah dapat kerjaan, akan mulai kerja di salah satu perusahaan swasta. Dan waktu Ibu lagi ada rapat di Bogor, Ibu bilang datang ke sini sekaligus kenalan dengan teman-teman saya. Jadi saya ke Bogor, dan waktu itu karena sebelum kerja kan biasa kalau kita orang kampung ya, sebelum kerja pulang dulu, ucap syukur syukuran, kebaktian kah atau apa gitu ya, kumpulan di rumah. Jadi saya rencananya mau pulang waktu itu dengan Ibu sama-sama. Lalu tiba-tiba dapat panggilan, udah Ruka, kamu kerja di Japama aja ya. Japama yang jaringan pembelaan hak hak masyarakat adat, salah satu yang mendirikan Aman, yang melaksanakan kongres. Dan saya bertanya ke Bapak, apa itu Japama? Oh, itu yang urus masyarakat adat, kamu nanti yang urus Aman. Saya bilang, apa itu masyarakat adat? Dia bilang, gampang itu, kau orang Toraja, kau gampang tahu barang itu nanti, karena kau hanya perlu mengenali dirimu, ciri-cirimu sebagai orang Toraja, kau tahu itu. Itu yang membuat saya pertama kemudian masuk ke Aman dan mulai bekerja di situ. Tapi itu awal-awal saya bekerja itu seperti dibaptis dengan api. Kenapa? Karena ternyata tidak semua masyarakat adat di Indonesia itu nasibnya sama dengan kita orang Toraja. Ya, ke kita Toraya, kalau kita orang Toraja, tanah itu punya sejarah. Setiap tanah, bahkan sawah itu punya nama, dan nama itu merefleksikan identitas yang melekat dalam sawah itu. Misalnya ada sejarahnya, ketahuan apakah pernah dulu dipinjamkan di Pak Pentoyan, apakah pernah dulu peta kalau dijual habis, ataukah pernah dulu dipinjamkan, disewakan atau dikontrakkan atau dipinjamkan atau dijual atau diberikan. Nah, sehingga tidak mudah mengambil tanah di Toraja semena-mena, merampas tanah di Toraja tidak mudah, ya, urusannya bisa besar. Dan di tempat lain tidak seperti itu. Di tempat lain ada masyarakat adat yang tiba-tiba ribuan hektar tanahnya diambil begitu saja oleh perusahaan dan mereka harus digusur, mereka harus pergi. Bahkan kalau mereka melawan, mereka masuk penjara, mereka mendapat kekerasan, dipukul, diculik, bahkan ada yang dibunuh. Nah, terjadi kemiskinan. Nah, itu kan sebagai orang Toraja kita tidak mengalami hal yang ekstrim seperti itu. Tapi di masyarakat adat yang lain di seluruh Indonesia hal itu terjadi. Dan saya waktu itu sempat tanya ke Bapak, loh, kok bisa ya ada masyarakat adat yang tanahnya bisa diambil? Dan itu tidak main-main, bukan cuma satu petak sawah, tapi
satu kampung, dua kampung, ribuan hektar. Dan dari situ saya mulai menyadari bahwa ternyata persoalan masyarakat adat di Indonesia tidak seindah yang saya bayangkan. Saya pikir dulunya semua orang seperti orang Toraja, seperti kita, ternyata tidak. Dan itulah yang membuat saya kemudian memilih tidak pernah meninggalkan bekerja mengabdi untuk masyarakat adat. Termasuk waktu saya pindah ke Thailand selama 5 tahun, itu juga kerjanya dengan masyarakat adat, tapi itu levelnya Asia Pasifik. Dan kemudian levelnya Asia Pasifik mulai dari negara-negara Pasifik seperti Australia, Vanuatu, Papua Nugini, sampai negara-negara Asia seperti bahkan yang paling secara ekonomi lemah, Bangladesh gitu ya. India meskipun secara ekonomi disebut salah satu dari negara big gitu, negara besar di Asia dan mulai muncul secara ekonomi, tapi sebenarnya kantong-kantong di wilayah-wilayah adat itu semuanya mengalami kemiskinan yang ekstrim. Nah, lalu tahun itu balik lagi ke Indonesia, itu tidak jauh-jauh, balik lagi ke Aman. Kembali ke Aman terus. Sampai sekarang. Meninggalkan Aman. Iya, jadi saya kalau orang bicara karir, makanya biasa orang tanya biodata saya nggak ada, sangat boring, lurus aja tuh monoton. Masyarakat adat, nggak pernah saya kerja di bidang lain selain masyarakat adat sepanjang saya bekerja. Berarti dari awal ini sebenarnya diperkenalkan oleh orang tua. Iya. Lalu melihat Pilihan saya untuk kemudian I will stay on, saya akan, karena dulu ada masa di mana kok berat sekali ya hidup ini, maksudnya di masyarakat adat ini, dan banyak termasuk godaan untuk terus bekerja misalnya di lembaga-lembaga internasional, karena godaannya besar ya, uangnya banyak. Uangnya biasanya kan kita mengenal istilah uang tidak berseri, ya uangnya banyak gitu. Tapi ternyata kan uang sebagai kompensasi dari kerja kita di lembaga-lembaga internasional tidak sememuaskan dengan kepuasan secara emosional dan secara batin yang kita peroleh ketika kita mengabdikan diri kepada kampung halaman sendiri, kepada sesama masyarakat adat. Dan menurut saya memilih kekayaan itu, yang saya pilih kekayaan, merasa bangga dan puas bekerja untuk masyarakat adat ketimbang materi, ketimbang uang ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.